Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil second. Yang pertama kali dari tampilan fisik ya. Dari tampilan fisik yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, suspensinya dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau sudah ada indikasi miring, berarti ada kemungkinan di per bisa bermasalah atau di shock breakernya ya bermasalah seperti itu. Nah, untuk bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Nah, kita pastikan bahwa nutnya ini masih presisi jaraknya seperti itu, tidak tidak renggang atau segala macam. Nah, terus habis itu yang kedua dari permukaan bodi. Nah, permukaan bodi yang perlu kita perhatikan ini adalah pantulan objek yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa objek yang memantul itu bayangannya lurus, tidak bergelombang. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil secara keseluruhan, baik lampu, kaca-kaca semua bagian. Terus habis itu juga di pelek, ban. Nah, ini ban juga yang belakang masih oke, masih lumayan oke. Nah, terus di bagian depan juga masih tebal ya, seperti itu. Oke. Nah, kita perhatikan seluruhan dari mobil dan jika kita pastikan mobil cocok dengan yang kita inginkan, nah berikutnya kita periksa di dalam. Nah, oke. Dia kuncinya tergabung dengan remote. Jadi sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Coba buka mobil. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Bentar, kunci dia. Nah, dia kalau dipencet sekali hanya bagian sini ya. Jadi perlu kita buka central locknya. Nah, oke. Nah, jika kita pertama kali masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan adalah aromanya itu tidak berbau apek atau berbau tidak sedap. Karena apa? Kalau berbau apek atau tidak sedap sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya kita perhatikan adalah di bawah dashboard. Pastikan di bawah dashboard itu aman, tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian. Nah, berikutnya kita periksa di masing-masing kolong jok. Pastikan masing-masing kolong jok ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak, nyaman atau tidak. Nah, terus habis itu untuk instrumen perlu kita perhatikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu plafon juga perlu kita pastikan bagaimana kondisinya, apakah masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu di masing-masing jok juga perlu kita perhatikan bagaimana kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, dia joknya bahannya campuran antara beludru sama fabric ya. Jadi ini kondisinya juga masih lumayan oke untuk mobil tahun 2013. Nah, setelah kita pastikan interior aman dan cocok dengan yang kita inginkan, nah berikutnya kita coba nyalakan mesin. Tapi sebelum kita nyalakan mesin, kita pastikan juga kita periksa kondisi dan level dari radiator coolant serta kondisi dan level dari oli. Setelah kita periksa aman, kita pastikan juga tidak ada rembesan di mesin. Terus di kaki-kaki kita ngolong juga. Setelah kita pastikan sudah aman, sekarang kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah, kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Itu harus kita pastikan. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi di akinya sudah soak, atau kedua di dinamo starternya sudah bermasalah. Nah, terus habis itu getaran yang masuk ke dalam kabin kita bisa pastikan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran, terus habis itu juga posisi duduk kita, bagaimana getaran mesinnya ya. Oke. Nah, pastikan getaran mesin tidak berlebih, karena kalau getaran mesin berlebih ada kemungkinan di engine mounting bermasalah atau
mesin pincang atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita pastikan itu adalah di kilometer. Nah, jadi ini mobil kilometernya di 90.000. Jadi untuk mobil tahun 2013 ya, 13 kilometernya 9.000, mobil pemakaian sudah 9 tahun, berarti sekitar 10.000 kilometer per tahun, masih cukup oke ya, seperti itu. Nah, kita bisa pastikan mobil kilometernya sesuai dari tampilan fisik, terus kedua dari apakah ada record service. Nah, dia di sini buku servis juga masih ada, buku servis ada, buku manual juga masih ada. Dia dari baru itu rutinnya servis di servis di Chevrolet termasuk sama rekanannya sampai di kilometer terakhir di 84.000 seperti itu. Oke, nah pastikan mobil jangan sampai kilometernya diturunkan atau di reset seperti itu. Oke, agar kita bisa dapat mobil dengan kualitas yang memuaskan. Oke, nah berikutnya sekarang kita periksa di bagian mesin. Nah, ini untuk buka kap mesin. Kita coba buka kap mesin. Nah, ini untuk pengaturan lampu ini buat fog lamp depan belakang, ini buat pengatur cahaya di odometer, di ini ya, speedometer ya, seperti itu. Oke, nah dia jok juga bisa diatur ketinggiannya. Nah, door trim juga kita perlu periksa. Nah, di sini door trim juga masih bagus, masih aman. Nah, coba kita buka dulu ini salah di ya yang di sini. Nah, kita buka dulu kaca supaya nggak ngunci. Nah, di sini bahannya bludru ya. Nah, sealer di pintu juga perlu kita perhatikan. Nah, sealer di pintu di sini masih aman. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah tidak ada, berarti pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintunya itu rusak atau cacat, berarti pintunya sudah reparasi. Nah, berikutnya kita periksa mesinnya. Mesin, coba kita buka mesin. Oh, tidak ada susah. Ada barangnya ya? Nah, oke. Yes. Nah, Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, yang pertama untuk memastikan mesin aman kondisinya dan masih bagus, kita perhatikan dari getaran. Terus yang kedua dari ritme suara mesin. Nah, terus untuk memeriksa tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita periksa adalah dari sealer kap mesin. Pastikan sealer di kap mesin ini aman. Terus habis itu di bagian depan, ini namanya apron. Kita pastikan bahwa apron ini aman, samping-samping juga tidak bekas nabrak, tidak bekas ketokan atau reparasi atau cat ulang. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita pastikan juga kita periksa ada karat atau tidak. Terus habis itu ada sisa-sisa lumpur yang tertinggal nggak, seperti itu. Nah, fan listrik juga kita perlu pastikan ini fan listriknya masih bekerja dengan bagus atau tidak, seperti itu. Oke, nah jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya, yang American style ya, merek Amerika Chevrolet dengan kapasitas 7 penumpang yang tergolong nyaman di kelasnya, seperti itu, dan bensin juga relatif irit, mungkin Chevrolet Spin ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa bagaimana posisi duduk ya di sini. Duduk di bangku bangku tengah. Nah, saya coba duduk di sini. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi duduk saya masih ada legroom sekitar 4 jari. Nah, headroom masih ada di mungkin sekitar 7 jari, seperti itu. Oke, apa aja yang ada di sini? Di sini ada cup holder ya. Di sini cup holder sama kantong penyimpanan. Di sini ada kantong penyimpanan juga. Di sini ada kantong penyimpanan. Di sini ada cup holder. Dia AC sudah ada di masing-masing plafon. Masing-masing plafon AC-nya seperti itu. Nah, di plafon sini juga AC juga kita periksa masih dingin. Nah, di belakang juga bisa buat 2 penumpang, seperti itu. Oke, headrest juga ada 2, di tengahnya tidak ada, tapi tidak ada armrest ya di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita periksa juga door trim. Door trim juga masih bagus, masih aman. Ini bahannya bahan bludru, child lock ada, sealer di pintu juga kita periksa masih aman, masih bagus. Oke. Nah, terus ini untuk pengisian bensin di sebelah kanan.
Nah sekarang kita periksa di bagasi. Nah ini bagasi kita periksa. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, ini sealer pintu kita periksa aman atau tidak, seperti itu. Oke. Nah terus habis itu di sini apabila jok baris ketiganya tidak dilipat, ada si space bagasi yang tidak terlalu luas ya. Nah di bagian bawah ada ban ukuran ukuran yang sama ya, yang sama, tidak space saver. Terus habis itu di sini juga bisa kita pastikan jika ada bekas ketokan atau bekas karat, ada indikasi mobil nabrak belakang atau kena banjir, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup. Nah untuk memastikan lagi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun dari knalpot, embun air dari knalpot, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa door trim, aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan, seperti itu. Oke, nah sekarang kita beralih ke pintu bagian depan. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, nah door trim juga kita periksa masih aman, masih bagus. Oke, nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan ya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah bagaimana kondisi setir. Kulit setir masih oke, masih aman, seperti itu. Oke, nah AC juga kita periksa bagian depan masih aman. Oke, nah ini tape-nya bisa CD ya, CD MP3 tapi dia double din ya, tapi belum ada head unit LCD-nya ya. Nah ini ada kantong penyimpanan terbuka. Terus di sini buat central lock, di sini lampu hazard, di sini buat nyalakan matikan AC belakang. Nah pengaturan AC dia ada ini buat suhu sama nyalain AC, di sini buat kecepatan AC, di sini buat arah ventilasi luar atau dalam, seperti itu. Nah dia matic dengan kecepatan ada bisa D sama manual ya, semi manual, tiptronic. Ini juga ada plus minusnya di sini, dia tiptronic. Nah ini ada colokan aux sama USB. Di sini ada power outlet, di sini ada dua cup holder. Nah di sini rem tangan. Nah ini juga kita bisa periksa nih, kalau ada bekas karat, ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah ini ada kantong, ada laci penyimpanan tertutup. Ini ada tempat penyimpanan terbuka, seperti itu. Nah ini lampu baca. Nah ini sun visor, tidak ada cermin. Sun visor di sini ada cermin. Dia tidak ada ada pengaturan buat kesilauan ada. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ Matic tahun 2013. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit kami cantumkan di video ini ya, di deskripsi video. Nah untuk pembelian bisa dengan cash bisa, kredit bisa, dan tukar tambah bisa. Nah ada rekanan kami yang bisa membantu untuk kredit secara syariah, seperti itu. Nah jangan lupa juga apabila kita mencari mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana performa mobil, baik mesin, kaki-kaki, transmisi, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya gimana, terus apakah ada bunyi-bunyi yang aneh di mobil pada saat kita berkendara. Dan juga kita bisa merasakan dengan test drive itu feel atau rasa berkendaranya sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Dan di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga browsing, lihat list stok kami yang tersedia, dan juga review mobil-mobil kami yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Jangan lupa follow di Facebook dan Instagram kami juga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.